Pertama kita, tanda ini merujuk pada nilai mutlak. Oleh itu, cara penyelesaian dia kita hanya tengok pada bagian graf. Kalau di sini 3, di sini pun akan ada 1 jawabannya. Nilai dia K. Cara kita cari jawabannya sangat mudah. Nilai mutlak, kita sudah tahu bahwa soalan pertama dia minta kita selesaikan berkaitan dengan nilai mutlak. Nilai mutlak X. Daripada graf kita tahu bahwa fx dia punya jawaban ada 3 dan juga K. Dari cara kita buat kita sudah tahu bahwa nilai mutlak itu adalah fx sama ada negatif x ataupun negatif x. Kita hanya perlu gantikan jawaban nilai x itu dengan 3. Kita gantikan dengan 3. Kita akan dapat jawaban 3 dan juga negatif dalam kurungan 3, mati negatifnya, dan kita akan dapat jawaban dia negatif 3 dan juga 3. Daripada graf kita sudah tahu bahwa jawaban yang pertama adalah 3, maka nilai K adalah negatif 3. Itu untuk soalan 1 Soalan yang B pula, dia hanya minta kita bentangkan tentang jenis hubungan. Jenis hubungan sangat mudah. Kita tahu sudah bahwa dia bermula dengan 1 guna fx, tetapi ada 2 jawaban, negatif 3 dan juga 3. Artinya hubungan dia adalah 1 kepada banyak. 1 kepada banyak. Soalan kedua pula, fx nilai mutlak x tambah 8. Cari nilai-nilai x apabila image-nya adalah 3. Sangat mudah. Fx nilai mutlak x tambah 8, kita boleh anggap dia sebagai fx sama juga x tambah 8 atau fx negatif x tambah 8. Oke, kita tahu bahwa diberi dalam soalan image bagi soalan ini adalah 3. Oleh itu, apa-apa fungsi x tambah 8 akhirnya jawabannya adalah 3. Begitu juga dengan negatif x tambah 8 sama juga dengan 3. Kita selesaikan dulu persamaan ini, sangat mudah. X sama juga dengan 3 tolak 8, sebab ini pindah ke sebelah dia akan jadi negatif 8, jadi x sama juga dengan 5. Untuk bagian yang ini pula kita selesaikan dulu negatifnya, darab masuk, kita akan dapat negatif x tolak 8 sama juga dengan 3, negatif x sama juga dengan pindah ke sebelah dia akan jadi tambah 8, 3 tambah 8 sama juga dengan 11. Tanda negatif itu pindahkan ke sebelah, x sama juga dengan negatif 11. Tolong ingat bahwa maksud negatif pindah ke sebelah itu sebenarnya kita per dengan negatif, negatif mati dengan negatif, maka tinggal x. Kalau negatifnya ada di bawah, per dengan negatif, jadi negatif itu akan pindah ke A, ke atas. Sebab itu cikgu sebut x itu pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 11. Oleh itu jawaban bagi soalan ini adalah x sama juga dengan 5 atau negatif 11. Soalan yang ketiga, dia melibatkan fungsi songsang dan juga fungsi gabungan. Kita buat dahulu fungsi songsangan, sangat mudah. F, X, salin dahulu dia punya fungsi. 2x tambah dengan 1. Kita akan buat dia punya songsangan
katakan Y sama juga dengan fx songsangan, maka kita anggap dia sebagai Y. 2x tambah dengan 1. Semua nombor kecuali x kan kita pindahkan ke sebelah. Maka cara dia adalah positif 1 pindah dahulu. Kita akan dapat y tolak dengan 1. Tinggallah 2x per dengan 2, mati-mati per dengan 2. Maka x sama juga dengan y tolak 1. Kita sudah tahu bahwa y itu adalah fungsi per 2. Kita sudah tahu bahwa y itu adalah songsangan. Songsangan adalah fx sama juga dengan x tolak 1 bagi dengan 2. Kita selesaikan, objeknya 5. F songsang 5 sama juga dengan 5 tolak 1 bagi dengan kita buat masukkan nomor 5 tadi masuk dalam persamaan yang kita sudah dapat fungsi tadi, maka kita akan dapat 4 per 2 sama dengan 2. Kita masuk soalan yang kedua. Ini dia memberitahu kita tentang gabungan. Oke, kalau gabungan dia senang saja. Oke, kita tulis dulu fungsi f dengan g, fungsi fx, fungsi f adalah 2x tambah 1, manakala g, fungsi g pula adalah x tolak 2 per 3. G fx sama juga dengan g dalam fungsi g, fungsi f dalam fungsi g. Oke, jadi kita ambil dahulu fungsi f g dalam kurungan 2x tambah 1. Kita ambil fungsi g, kita masukkan 2x tambah 1 tolak dengan 2 per 3. Kita selesaikan yang ini. Untuk kita selesaikan yang ini, kita perlu samakan dahulu dia punya bawah. Maka kita perlu darab dengan 3. Darab dengan 3, kita akan dapat 6x tambah 3 tolak 2 per dengan 3. Sebab 1 kali 3, dia punya jawaban adalah 3. Kalau dia sudah sama pecahan dia di bawah, pembawa dia di bawah, jadi kita boleh tulis dia terus sama sahaja. Kita selesaikan, kita akan dapat 6x 3 tolak 2 tambah 1 bahagi dengan 3. Maka kita akan dapat kita punya graf fungsi seperti graf fungsi g f seperti ini. Kita tahu bahwa dalam soalan G, soalan minta kita cari nilai X itu adalah 1, maka kita gantikan X dia sebagai 1. Maka jawabannya adalah 6 kali 1, 6 tambah 1 bahagi 3 sama juga dengan 7 per 3. Maka dapatlah jawaban bagi soalan yang ketiga. Soalan yang keempat pula seperti ini. Dia senang sahaja. Gambar di sebelah menunjukkan diberi fungsi f seperti ini. Cari nilai k, e, dan b. Cikgu sudah bagi tahu bahwa kalau ada soalan seperti ini, kita perlu cari e dan b dahulu. Mari kita buat. Kita dapat petunjuk daripada soalan x dan y, objek dengan image. Kalau objek dia 1, image-nya adalah 2. Objek dia negatif 1, image-nya negatif 4. Mari kita masukkan di dalam soalan dia. Diberi fungsi fx sama juga dengan 8 ex tambah b. Untuk keadaan situasi yang pertama situasi yang pertama adalah objek 1, image 2. Jadi daripada soalan ini 8 per dengan objek yang tadi yaitu 1 E1 inilah image objek dia tambah dengan B, maka kita akan dapat dia punya image yaitu 2. Kita ubah ini menjadi satu persamaan linear, kita akan dapat 8 sama juga kita akan dapat 2 dalam kurungan E tambah dengan B.
Kesemua ini kita pindahkan dia ke sebelah. Dapat ini, maka kita akan dapat 2E tambah 2B dengan 8. Ubah kedudukan dia. Kita akan dapat 2E tambah 2B sama juga dengan 8. Ini adalah situasi E. Situasi B pula, objek negatif 1, image negatif 4. Kita sambung, kita buat macam tadi. 8 bahagi dengan E dalam kurungan negatif 1 tambah B sama juga dengan negatif 4. Selesaikan, kita akan dapat 8 sama juga negatif 4 dalam kurungan negatif E tambah dengan B, maka kita akan dapat 4E tolak 4B. Susun seperti ini, kita akan dapat 4E tolak 4B sama juga dengan 8. Kita ada sudah dua persamaan linear serentak, maka kita selesaikan soalan ini menggunakan kaidah penghapusan. Kita susun dahulu 2E tambah B sama dengan 2E tambah 2B sama dengan 8. 4E tolak 4B sama dengan 8. Kita dapati bahwa pekali bagi E di sini adalah 2, maka kita keseluruhan ini kita darab dengan 2. 2 kali 2 kita akan dapat 4E tambah 2B kali 2 4B dan 8 kali 2 16. Kita dapati dua nilai ini sudah sama. Kita hapuskan untuk pekali bagi E. Kita guna operasi tolak, mati-mati. Negatif 4B tolak 4B sama juga dengan negatif 8B sama juga dengan 8 tolak 16. Kita akan dapat negatif 8. Selesaikan, negatif 8 per maka kita akan dapat B sama juga dengan 1. Untuk mencari nilai E nya pula, nilai B ini kita masukkan dalam persamaan di atas. 2E tambah dengan 2 dalam kurungan 1, cikgu terus ambil, kita akan dapat 2E tambah 2 sama dengan 8. 2E sama juga dengan 8 tolak 2 E, mati-mati kita akan dapat 6 bagi 2, kita akan dapat jawaban dia adalah 3. Maka E sama juga dengan 3. Untuk soalan yang terakhir, macam mana kita mau cari nilai K? Cikgu sudah bagi tahu tadi, kita cari nilai E dengan B dahulu. Kan? Dalam pada soalan dia bagi tahu di sana X tidak boleh sama dengan K. Artinya itulah nilai yang kita perlu cari untuk K. Kita perlu cari nilai X dia. Macam mana kita mau cari nilai X dia? Kita sudah paham bahwa setiap kali ada pekali pembawa di bawah ini, bahagian bawah ini tidak boleh sama dengan kosong. Maksud cikgu, kalau sini E darab dengan X tambah dengan B, nilai dia tidak boleh dengan kosong. Kalau kosong, maka persamaan ini ataupun fungsi ini dia tidak valid. Nilainya akan jadi error. Sebab itu, daripada persamaan ini, kita ambil dia untuk kita cari nilai dia supaya dia tidak jadi kosong. E, X, tambah B sama dengan kosong. Kita tidak mau cari nilai kosong dia. E sudah kita tahu tadi, yaitu 3. 3X tambah dengan 1 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan, kita akan dapat 3X sama juga negatif 1, X sama juga dengan negatif 1 per 3. Oleh itu, K sama juga dengan negatif 1 per 3. X tidak boleh sama dengan 1 per 3. Oleh itu, sudah kita menjawab soalan nomor 4. Kita dapat B dia, kita dapat E dia, dan kita dapat nilai K dia. Oke, itu sahaja. Kita akan jumpa lagi untuk soalan yang seterusnya.